Tokoh nasional. Berkat jasa para pahlawan nasional Indonesia, negara kita dapat menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional atas perbuatan yang dinilai heroik. Artinya, perbuatan tersebut dapat dikenang dan diteladani selamanya oleh warga negara Indonesia. Atas perbuatan tersebut mengandung jasa yang amat tinggi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir 6 Juni 1901 di kota Surabaya. Sejak sekolah di ABS Surabaya, dia sudah aktif dalam aktivitas pergerakan nasional. Setelah sepak terjangnya itu, Bung Karno menjadi Presiden Indonesia pertama mulai tahun 1945 sampai 1967. Banyak peran penting yang dilakoni Bung Karno, mulai dari mencetuskan dasar negara Pancasila, menjadi proklamator hingga orator yang membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Bung Karno wafat 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Dr. Andes Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir tanggal 9 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Pahlawan nasional ini pernah menempati banyak posisi penting, contohnya Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, serta RIS. Wakil Presiden pertama Indonesia ini juga mendapat julukan Bapak Koperasi. Dirinya dan Bung Karno disebut sebagai pahlawan proklamator. Bung Hatta meninggal di Jakarta pada Maret 1980. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim mempunyai peran yang besar pada masa perjuangan kemerdekaan dan setelahnya. Pahlawan ini lahir 8 Oktober 1884 di Kota Gadang. Semasa masih hidup, Haji Agus Salim memimpin organisasi Islam terbesar Syarikat Islam, menjadi anggota PPKI, memimpin surat kabar dan banyak melakoni peran lainnya. Agus Salim adalah tokoh Indonesia yang menguasai banyak bahasa asing. Pahlawan yang dikenal sebagai diplomat ulung itu meninggal di Jakarta 4 November 1954. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pahlawan nasional Indonesia satu ini sudah memulai sepak terjang di kancah politik saat mendirikan JOM Indonesia atau Pemuda Indonesia. Sultan Syahrir terkenal atas jasanya mengorganisir kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Pada awal kemerdekaan, Sultan Syahrir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian, pada masa Orde Lama dia dipenjara dan jatuh sakit. Syahrir pun dikirim ke Swiss untuk berobat. Ia kemudian wafat pada 9 April dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Profesor Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah anggota JOM Sumatranan Bon yang lahir pada 28 Agustus 1903 di Sawalunto. Tokoh ini dikenal sebagai bagian dari merumuskan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II serta penggagas falsafah Pancasila dalam BPU PKI. Muhammad Yamin meninggal pada 17 Oktober 1962 dan dikebumikan di tanah kelahirannya. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir sebagai putri Bupati Jepara pada tanggal 21 April 1879. Semasa hidup, dia memperjuangkan kesetaraan hak perempuan dan membangun sekolah perempuan bernama Yayasan Kartini pada tahun 1912. Sekolah Kartini ada di Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan lain sebagainya.
Kartini meninggal saat masih muda, yakni pada umur 25 tahun pada 17 September 1904 di Rembang. Buku Habis Gelap, Terbitlah Terang adalah kumpulan dari surat-surat Kartini. Dewi Sartika. Selain Kartini, ada pula pahlawan nasional Dewi Sartika yang memperjuangkan pendidikan khusus perempuan. Dia lahir pada 4 Desember 1884 di Cicalengka. Dewi Sartika memiliki latar belakang keluarga ningrat yang membuatnya bisa mengenyam pendidikan sehingga dirinya terinspirasi mendirikan sekolah istri atau sekolah khusus perempuan sehindia Belanda. Berkat jasanya itu, Dewi Sartika juga mendapat anugerah bintang perak dari pemerintah Hindia Belanda. Saat perang kemerdekaan, Dewi Sartika mengungsi ke Cinian dan wafat pada 11 September 1947. Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi lahir di Ambon pada 1783. Pattimura melawan Belanda karena mereka menguasai Maluku, menindas rakyatnya, memaksa kerja rodi dan menguras kekayaan Maluku. Pattimura juga menyatukan kerajaan Ternate dan Tidore untuk mengusir penjajah pada 1817. Sebetulnya Belanda pernah menawarkan kerjasama, namun Pattimura menolaknya. Sosok ini dihukum mati pada 16 Desember 1817. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Wardi Swardeningrat lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Dirinya adalah sosok yang mendirikan perguruan Taman Siswa pada 1929 dan berkontribusi pada pribumi saat itu yang tidak dapat sekolah. Ki Hajar Dewantara pernah menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan setelah kemerdekaan. Dia wafat 26 April 1959 dan dimakamkan di Yogyakarta. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memiliki julukan Ayam Jantan dari Timur. Dia adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan yang merupakan putra kedua dari Sultan Malikusaid. Sultan Hasanuddin lahir tahun 1631 di Makassar. Pasca diangkat sebagai Sultan Kerajaan Goa, dia berusaha menggabungkan beberapa kerajaan kecil di wilayah Indonesia Timur dan melawan Belanda dengan sengit. Hal ini mengakibatkan Belanda meminta bantuan tentara ke Batavia untuk menerobos benteng terkuat Goa, yakni Sumba Opu. Pada tanggal 12 Juni 1669, Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dan wafat pada 12 Juni 1670. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memiliki nama kecil Raden Mas Ontowiryo. Ia lahir di DI Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro merupakan anak sulung Sultan Hamengkubuwono III yang dikenal sejak pemimpinannya pada Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang tersebut menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1830, Belanda bersiasat licik dengan pura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk berundi di Magelang. Dalam perundingan itu, dia ditangkap lalu dibuang ke Manado. Setelah dari sana, dia dipindah ke Ujung Pandang dan meninggal di sana tanggal 8 Januari 1855. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Bodas Karangjati tanggal 24 Januari 1916. Dia adalah seorang panglima besar sekaligus jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Ketika berusia 31 tahun, Jenderal Sudirman bergabung dengan pahlawan kemerdekaan yang lain dalam melawan penjajah Jepang, Belanda, serta sekutu. Jenderal Sudirman berjuang dengan luar biasa, bahkan saat sakit pun dia tidak menyerah dan melawan musuh bersama anak buahnya. Dirinya meninggal akibat penyakit pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Samaki di Yogyakarta. Tuanku Iman Bojol. Petok Syarif yang dikenal sebagai Tuanku Iman Bojol adalah seorang yang lahir di Kampung Tanjung Bunga, Sumatera Barat pada 1772. Di sana, dia adalah seorang ulama dan pimpinan masyarakat. Sebagai buntut pertentangan kaum adat dan kaum paderi atau kaum agama, Iman Bojol akhirnya melawan Belanda. Dirinya berjuang bersama kaum paderi pada tahun 1803 sampai 1838. Gara-gara pengkhianatan Belanda, Iman Bojol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur.
lalu Ambon, hingga yang terakhir ke Manado. Iman Bucul pada akhirnya wafat pada 6 November 1864 saat usianya 92 tahun. Cut Nyeck Dien. Cut Nyeck Dien merupakan pahlawan yang lahir di Aceh Besar tahun 1848. Semasa Perang Aceh, dirinya berdiri memimpin pasukan untuk melawan Belanda. Cut Nyeck Dien tak gentar melawan Belanda karena juga ingin membalas kematian suaminya yang meninggal akibat perang. Perjuangan Cut Nyeck Dien pun membawa dirinya ke sosok Tengku Umar yang pada akhirnya menjadi suami kedua beliau. Sayangnya dia ditangkap, diasingkan lalu meninggal di Sumedang tanggal 6 November 1908. Cut Nyeck Dien turut dimakamkan di sana.